Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Dafi di channel Solusi Abah Dafi Pengamat, channel yang saat ini memfokuskan mengungkap kasus Subang sejak dari tahun 2021. Dan mohon maaf kepada para sahabat lainnya yang dulu pernah satu profesi, untuk tidak Abah memakai juga media lainnya dan juga pemberitaan lainnya di luar permasalahan kasus Subang. Lanjut, kita langsung gas. Dan juga ini sekedar dulu informasi bahwa kalau dilihat nih dari gambar Abah yang ngobrol ini, tulisannya berbeda dengan thumbnail atau gambar depannya di YouTube. Artinya nanti mungkin saja bisa aja ada part 1 dan part 2 nya, karena Abah sedang menunggu seperti yang Abah bahasakan di video lalu, bahwa tanggal 15, tanggal 17 bulan Januari tahun 2024, tapi sambil mengisi kekosongan sebelum tahun baru ini dan sampai tahun baru ini, Abah akan lebih banyak berbicara tentang yayasan, SMK dan SMP-nya untuk dipelajari, untuk diamati, karena awal daripada kasus di tahun 2021 lalu, Abah pernah keluarkan juga video yang berjudul yayasan ini perlu diambil alih dulu, atau memang harus dipatenkan untuk tidak timbul lagi. Oke, lanjut. Berdasarkan perkembangan yang terjadi, tapi sangat disayangkan, hingga hari ini Dirkrimsus Polda Jabar tidak pernah memberikan informasi tentang perkembangan kasus yang dulu pernah dilakukan penyelidikan di awal tahun-tahun 2001 dan 2022, yaitu tentang rekening yayasan dan juga lain-lainnya, karena nanti akan Abah bahas di video berikutnya lah kalau tentang hal itu. Dimana pertanyaan Abah adalah, apakah memang hanya KPK saja yang bisa menjarakan orang kuat di Subang? Apakah pihak Polri yang Abah banggakan ini tidak mampu? Karena pertanyaan ini timbul juga, informasi itu tidak pernah ada dikeluarkan. Beberapa kali hanya Dirkrimum untuk kasus pembunuhannya saja. Harapan Abah, dan ini kemungkinan besar juga mewakili harapan daripada pengamat kasus Subang lainnya dan para netizen lainnya, kasus ini dimasukkan langsung dalam beberapa persoalannya, apakah pembunuhannya dan juga untuk yang masalah korupsinya. Walaupun saat ini ada terdengar kabar TPPU sudah dilakukan, tapi Abah sudah berulang-ulang mengatakan di video ada informasi yang bisa diungkapkan agar rating kepercayaan daripada Polri dan terkhusus pihak daripada Polda Jabar itu naik kepercayaan masyarakat. Tapi kalau memang Abah nggak dianggap nih bahasa Abah dan saran Abah, ya terserah saja. Yang jelas seperti Abah mungkin Abah bahasakanlah, ada beberapa pihak sudah mulai melakukan pembicaraan untuk pengungkapan kasus ini. Ada lintas organisasi. Abah ulangi, ada lintas organisasi untuk dalam pengungkapan kasus Subang. Yang dikenal adalah Raja Pati Subang ini yang terjadi di Ciseti, Jalan Cagak Subang, tanggal 18 Agustus 2021 lalu, yang menimpa kedua almarhumah Ibu Tuti dan Amelia Mustika Ratu.
Makanya ya apalah yang abang bahasakan, karena informasi yang diharapkan itu minim keluar, sehingga jangan juga disalahkan ketika waktu yang begitu panjang ini membuat akhirnya para pengamat ini ada yang sudah mulai mengembangkan kasus selain pihak Polri sendiri sebagai penyidik, agar bukan cuma hal pembunuhannya saja. Dan diharapkan dan mohon doa dari para pemerhati kasus Subang agar terbongkar kasus ini dan semua pihak bisa untuk dijebloskan, dikenakan hukuman dalam pasal nanti di persidangan. Sempat ngobrol-ngobrol, memang mungkin perlu ada perpaduan kasusnya, yang cuma masuk cuma pembunuhan, tapi boleh dikata memang secara teknis dan juga secara tugas kedinasannya dari penyidik Polda Jabar. Nah, intinya ada hal-hal lain nanti. Apakah mulai masuk ini nanti bukan secara pribadi nanti, tapi secara kelembagaan dan secara organisasi lainnya. Yang jelas hal ini sudah mulai terdengar, dan juga di video lalu sudah Abah sampaikan, itu cuma dalam bentuk orang-orang hukumnya saja. Tapi dalam hal untuk aktivis-aktivis anti korupsi, Abah belum sampaikan karena boleh dikata masih minim juga informasi. Tapi mudah-mudahan nih para aktivis anti korupsi sudah memahami dan mulai mempelajari kasus Subang ini. Dan begitu juga KPK diharapkan juga sudah mulai nih. Karena kenapa? Baru-baru ini juga selain 1,4 M sudah diketahui bahwa sudah ada juga pencairan 10 M sebelum terjadinya kasus pembunuhan ini. Berarti entah tanggal berapanya tidak tahu, tapi tergantung daripada informasi penyidik sajalah. Karena walaupun diinformasikan oleh penyidik atau tidak, ya para pemerhati kasus Subang ini juga sudah ada yang pegang datanya. Cuma nanti di persidangan kan akan dibandingkan, dicocokkan di mana pengamatan kejanggalannya, seperti itu. Dan intinya kasus Subang ini ternyata bukan kasus kecil, dan ini mungkin setelah berulang disampaikan di video Abah, mudah-mudahan ini video juga nyampe di Pak Presiden yang masih menjabat sebagai Presiden saat ini, dan Pak Kapolri yang masih menjabat sebagai Kapolri saat ini, dan juga yang baru naik jabatan kemarin menjadi Wakapolri. Mudah-mudahan sampai video ini tidak ada ganjalan. Intinya kasus ini ternyata kalau semakin dilamakan akan semakin berkembang, bukan cuma 2 kasus korupsi dan juga daripada yang namanya pembunuhannya saja. Karena memang di Subang juga sudah tersiar kabar kemarin tentang korban daripada miras. Mungkin ada hal-hal lainnya mungkin, yang walaupun itu kemarin mungkin bahwa ada penggelapan dana atau tidak, itu kan kita ini masih melihat dulu, di fokusnya adalah di 2 dulu. Tapi kalau memang masih dilamakan saja, mungkin akan banyak lagi yang akan melibatkan diri. Karena jujur akan merasa heran sekali, kok kasus ini lama sekali. Ya kalau tidak percaya ya sudah, yang penting Abah cuma sampaikan saja di video ini. Aduh, jadi batuk lagi postcard ketawa nih karena gencet perut nih. Ya, harapan semua mudah-mudahan kasus ini berakhir kalau tidak di tahun 2023 ini, berakhir di tahun 2024 dan tidak terlalu lama. Diharapkan berakhir di bulan Januari atau bulan setelah Januari. Seperti itu harapannya. Januari, Februari sudah berakhir.
sehingga bisa beralih kepada kasus-kasus lainnya. Oke, sebentar, mohon maaf dulu, Abah baca dulu nih, ada sesuatu hal. Oh, ada penyampaian ujian advokat susah dan ketat. Ternyata juga ada perubahan kayaknya seperti di dunia advokat ini. Ujiannya semakin ketat katanya. Oke, kita lanjut. Kasus Subang ini adalah kasus yang awalnya dianggap sepele. Abah juga awalnya juga menganggap sepele, tapi ternyata akhirnya semakin menarik karena panjangnya waktu, dan harus diakui juga kasus ini mengalahkan kasus Sambo. Yang Abah sudah ungkapkan di video Abah lalu, kok bisa gitu loh, seorang jenderal cara berpikirnya kalah dengan orang yang pangkatnya di bawah jenderal, atau kemungkinan ada juga yang berpangkat jenderal yang juga ada strategi yang terlibat. Yang jelas saat ini masih wallahu alam, tapi sudah ada yang mencari-cari. Ini Abah sampaikan saja, apakah betul hanya sebatas kombes saja, ataukah mungkin ada di atasnya bintang lainnya. Bintang di langit maksud Abah. Aduh, kenapa Abah sekarang kalau membuat acara ini selalu ketawa? Makanya sebetulnya Abah enggan untuk live, karena kalau lagi ketawa ini kelihatan lagi, batuk-batuknya kedengaran langsung kelihatan. Aduh, nggak enak juga. Tapi ya nggak tahulah, karena tadi pun Abah di salah satu live-nya YouTuber di luar Subang ya, Abah ngobrol santai secara chat di kolom ininya, kolom komentarnya. Ya mudah-mudahan, apakah nanti malam Abah live bersama atau misalnya tidak, karena Abah nih jujur saja masih belum ada mental untuk live, tapi mungkin coba belajar lah kalau memang iya. Tapi mudah-mudahan sih ya, nggak tahu lah bagaimana saja petunjuk Tuhan, live atau tidak, karena mau diatur-atur juga oleh manusia, tetap Tuhan yang menentukan semua kejadiannya. Seperti itu saja yang Abah sampaikan, dan kita kembali ke laptop sesuai dengan tulisan ini dan sesuai dengan thumbnailnya itu, bahwa apakah hanya KPK saja yang bisa, ya kan, yang bisa mengamati, bisa membuat kasus ini ketar-ketir. Waktu itu di Subang ada pernah Abah dengar. Lalu apakah saat ini, makanya Abah diberikan judul seperti itu. Inilah pertanyaan yang Abah harapkan menjadi dorongan pemicu semangat bagi para penyidik Polda Jabar, dan terkhusus kalau untuk korupsinya adalah Dirkrimsusnya. Diharapkan juga informasinya adalah dari perkembangan kasusnya. Mudah-mudahan di Abah bicarain yang terlihat tertulis itu nggak Abah dimunculin dulu informasinya duluan oleh pihak Polda Jabar. Seperti itulah yang Abah harapkan. Cukup saja mungkin dengan hanya judul di depan tadi, di thumbnail tadi, hanya KPK saja kah yang bisa, masih dalam bentuk pertanyaan, belum dalam bentuk pertanyaan, permintaan, dan saran seperti yang tertulis saat ini. Kalau kita lihat, yaitu beberapa barbuk sangat penting yang perlu dilakukan keterbukaan informasi publik oleh Polri di kasus Subang. Intinya, ayo kita tunggu bersama-sama, kita dorong pihak Polda Jabar dengan keterlambatan waktunya, dengan adanya sosok daripada peraih award tahun 2022 lalu yang ya mau bagaimana ya, karena Abah sudah katakan juga di video Abah yang lalu, naik sih dengan ada pemeriksaan mas ya, tapi masih steng-steng, istilahnya 50-50%, belum naik menjadi 60%.
Karena kenapa kasus ini adalah bukan cuma kasus pembunuhan saja, tapi ada korupsinya, yang bahkan minta maaf ini agak perbedaan masalah 30 juta 1,4 miliar dan mungkin juga lebih dari 1,4 miliar yang sudah mulai juga dimunculkan. Ada dana yang keluar 10 miliar belum terjadi pembunuhan atau setelah terjadi pembunuhan, informasi itu sudah keluar. Tapi sayangnya rilis resmi dari pihak Polri Polda Jabar belum keluar tentang hal ini, dan juga tentang keterlibatan daripada 9 oknum itu pun belum, hanya diketahui baru 3 walaupun sudah dimunculkan oleh YouTuber. Nah, yang juga aneh lagi nih, jurnalis juga belum nih. Jurnalis di Jawa Barat, khusus yang terbesar di Jawa Barat belum, karena bagaimanapun juga semakin banyak informasi dari YouTuber, dari jurnalis, bahkan juga dari pihak penyidik Polda Jabar, akhirnya keyakinan itu dan keuntungannya kenapa informasi ini harus dikeluarkan dari pihak Polda Jabar, yaitu rating kepercayaan. Itu bedanya. Kalau pihak Polda Jabar merilis perkembangan kasus, rating dan harapan masyarakat akan meningkat kepercayaannya kepada pihak Polri Polda Jabar dan khusus para penyidiknya, baik itu di bidang krimumnya dan krimsusnya. Seperti itu, makanya Abah selalu mendorong. Inilah bentuk kecintaan Abah, bukan cuma kepada Polri tapi kepada negara dan daerah. Yang sekarang Abah kembali ke Jawa Barat setelah puluhan tahun ada di Sulawesi. Itulah harapan Abah, dan harapan ini juga akhirnya Jabar bisa kembali menjadi pilot proyek pembangunan acuan, salah satu selain daripada Jakarta sebagai ibu kota negara. Karena dulu Jabar dikenal sekali, bahkan sampai ke Asia Tenggara di bidang yang namanya penjualan perdagangan. Dulu tuh ada apa sih namanya, itu ada jeans, ada yang paling terkenal dulu tuh Batman, Superman tuh ada patung yang besar di Ciamplas seperti itu. Tapi ya jujur aja sekarang Abang nggak pernah lihat lagi, bahkan rame lagi serame dulu. Bahkan bule pun udah jarang sekali terlihat. Kalau dulu sering, tahun-tahun Abah masih sekolah itu sering sekali lihat bule di jalanan di Ciamplas kah, atau di apa namanya ini, Cibaduyut kah gitu. Sekarang tidak ada, makanya diharapkan seperti itu. Apalagi dengan pilpres ini, mudah-mudahan bisa membuat daerah terdekatnya dan daerah terjauh daripada pusat negara ini bisa berkembang, lebih berkembang lagi dan lebih berkembang lagi, sehingga yang dalam slogan Gemah Ripahlo Jinawi ini bisa terjadi merata, khusus untuk rakyat asli Indonesia. Seperti itulah. Sebetulnya Abah mau nyambung, tapi tadi Abah sudah bahasakan sih masalahnya. Apakah bisa menjadi pertanyaan kedua, part 2 atau bagaimana? Mungkin Abah sudahi saja dulu di bahasa Abah ini. Intinya Abah hanya memberikan informasi kepada pihak penyidik, dan juga informasi ini apakah penting bagi para penyidik dan pihak Polda Jabar atau tidak, ya entahlah. Karena intinya cuma Abah menyampaikan saja, mencuap-cuap saja. Yang cuap-cuap ini bisa ada gunanya dan tidak bagi para penyidik dan Polda Jabar, tinggal ditelaah saja. Sekian dulu video dari Abah Davi Pengamat ini, solusi Abah Davi Pengamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Abah Davi berikutnya.